apa yang sebenarnya terjadi saat kita dipandu masuk ke stillness dan healing? Ada hal yang sering luput dari perhatian manusia. Saat kita membuka sebuah video, mendengar suara seseorang, dan memilih untuk mengikuti arahannya, sebenarnya sesuatu yang besar sedang terjadi jauh di dalam diri kita. Bukan hanya kita mendengar kata-katanya, bukan hanya kita mengikuti instruksinya, tetapi kita sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kita sedang percaya. Saat kita memutuskan untuk percaya, walau hanya sedikit, tubuh langsung menurunkan mekanisme pertahanannya. Dinding-dinding yang biasanya keras perlahan melunak, pikiran yang biasanya tegang mulai mundur setapak, energi yang biasanya tertutup rapat perlahan terbuka. Kepercayaan adalah pintu pertama. Tanpa itu, kata-kata hanyalah suara. Dengan itu, kata-kata menjadi kunci untuk membuka ruang batin yang sudah lama terkunci. Ketika kita menerima instruksi motivator atau pemandu, kita sebenarnya sedang memberi izin kepada tubuh kita sendiri. Izin untuk berhenti melawan, izin untuk berhenti berjaga, izin untuk turun ke dalam, masuk ke tubuh, masuk ke hening, meski hanya lewat video yang sudah lama diupload. Pemandu itu memegang sesuatu yang lebih bernilai, frekuensi. Begitu kita berkata dalam hati, baik, aku ikuti, tubuh langsung memasuki mode aman. Gelombang otak mulai turun dari beta yang gelisah, menuju alfa yang lembut. Detak jantung perlahan melambat, napas mulai memanjang. Sistem saraf bergeser dari mode siaga menjadi mode pemulihan. Di titik itu, tubuh seolah berkata, akhirnya, aku bisa bernapas. Lalu kita diarahkan ke tempat yang nyaman. Kita duduk bersila atau dalam posisi paling rileks. Kita mulai masuk ke dalam tubuh. Kita mulai merasakan napas. Dan saat instruksi itu datang, hembuskan napas panjang. Keluarkan sampai kosong, kosongkan sampai tidak ada udara tersisa. Itu bukan sekadar pernapasan biasa. Hembusan panjang seperti itu mematikan alarm dalam tubuh. Ia memutus pola kecemasan. Ia memberi sinyal bahwa tubuh aman. Aman untuk tenang, aman untuk melepas. Di jeda kecil setelah napas kosong sepenuhnya, tubuh berhenti. Dan di titik kosong itu, tubuh memilih memulai ulang. Lalu instruksi berikutnya, tarik napas perlahan, 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 membuat sistem saraf parasimpatis mengambil alih penuh. Denyut jantung, aliran darah, dan gelombang otak mulai tersinkronisasi. Inilah kondisi koheren. Kondisi di mana tubuh, pikiran, dan energi seirama. Dan kemudian pemandu berhenti berbicara. Tidak ada instruksi tambahan. Tidak ada kata-kata lain. Hanya diam. Tapi diam yang terjadi setelah kepercayaan, setelah napasnya, setelah tubuh masuk ke kondisi aman, adalah diam yang berbeda. Diam yang sadar. Sadar yang diam, stillness. Dalam keheningan 6 menit pertama itu, tubuh melakukan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh jiwa. Tubuh mulai menata dirinya sendiri. Ketegangan perlahan meluruh. Emosi lama yang tertahan mulai naik ke permukaan seperti kabut yang hendak menghilang. Pikiran melambat, dada mulai terbuka, energi yang selama ini macet mulai mengalir kembali. Inilah titik di mana akses ke grid terjadi. Grid bukan konsep mistik. Grid adalah jaringan halus kesadaran yang menyimpan seluruh pengalaman hidup. Pola rezeki, mental block, trauma, luka hubungan, hingga rasa sakit fisik. Ketika kita berada dalam dari kondisi stillness, grid terbuka seperti pintu yang lama tertutup. Begitu grid terbuka, tubuh mengakses bagian-bagian yang sebelumnya tersembunyi. Luka emosional mulai terurai. Pola pikir negatif mulai melemah. Trauma yang selama ini tidak disadari mulai mencair, bahkan rasa sakit fisik yang disebabkan ketegangan kronis di tubuh perlahan mereda. Karena dalam keadaan stillness, tubuh akhirnya bisa mendengar dirinya sendiri tanpa gangguan. Di momen ini pula biofield pendengar menyala kembali. Biofield adalah medan energi halus yang melingkupi tubuh manusia. Biasanya medan ini bocor ketika kita stres, cemas, atau penuh beban pikiran. Tapi selama proses hening yang dipandu, biofield mulai merapat, mengisi, dan bercahaya kembali. Ada yang merasakannya sebagai kehangatan, ada yang merasakannya seperti getaran lembut, ada yang merasakannya sebagai perasaan lega dan lapang, tapi terhubung lagi dengan aliran hidup yang lebih besar.
Dan dari sinilah muncul kejadian-kejadian yang sering kita anggap ajaib. Pusing hilang, energi kembali, hubungan membaik, emosi stabil, rezeki mengalir dari arah yang tidak terduga, pikiran menjadi jernih, hidup terasa sinkron kembali. Semua itu bukan karena videonya ajaib, bukan karena pemandunya memiliki kekuatan tertentu, tetapi karena pemandu itu membawa kita masuk ke stillness, dan stillness adalah teknologi penyembuhan alami yang sudah tertanam dalam tubuh manusia sejak kita diciptakan. Ketika seseorang percaya, duduk nyaman mengatur napas, masuk ke tubuh, masuk ke hening, dan membiarkan frekuensi suara memandu, tubuh bekerja dengan cara yang menakjubkan. Ia menata ulang dirinya, ia membersihkan dirinya, ia menyelaraskan dirinya, ia melepaskan hal-hal yang tidak lagi sejalan, ia memperbaiki pola energi yang rusak, ia membuka kembali jalur yang sebelumnya tertutup. Dan ketika semuanya sinkron, aliran hidup yang selama ini tertahan mulai bergerak. Itulah mengapa seseorang yang mengikuti bimbingan pemandu, meski hanya lewat video, bisa merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Karena di balik kata-kata pemandu, yang bergerak bukan suaranya, tetapi diri kita sendiri. Stillness bukan keheningan kosong. Stillness adalah keadaan di mana tubuh, pikiran, dan energi kembali ke ritme asli yang pernah kita miliki sejak lahir. Dan ketika kita tiba di titik itu, tubuh tahu apa yang harus dilakukan, jiwa tahu apa yang harus dilepas, dan energi tahu kemana ia harus mengalir. Pada akhirnya pemandu hanya membawa kita ke pintu. Yang melangkah masuk adalah kita, yang bekerja adalah tubuh kita, yang menyembuhkan adalah keheningan itu sendiri. Inilah yang sebenarnya terjadi. Setiap kali kita percaya, setiap kali kita menerima, setiap kali kita mengikuti, dan setiap kali kita masuk ke stillness yang dalam, kita akan menjawab pertanyaan ini satu-satu dan menjadi kesimpulan pada akhirnya. Pertama, apakah dia menyedot biofield kita, atau energinya masuk ke tubuh kita secara langsung? Yang terjadi jauh lebih halus, lebih ilmiah, dan lebih masuk akal secara energi. Jadi begini, bukan dia menangkap biofield kita, tapi tubuh kita yang membuka reseptor energi. Saat kita percaya kepada seseorang, otak dan sistem saraf menurunkan firewall. Tubuh otomatis membuka reseptor penerimaan. Karena reseptor terbuka, kita lebih mudah sinkron dengan frekuensi emosional orang itu. Jadi bukan si motivator yang mengambil energi kita, tetapi kita yang mengizinkan diri untuk tersambung. Kedua, energi dia tidak memancar ke tubuh kita seperti transfer langsung, tapi frekuensinya memicu respons biofield kita. Suara manusia punya pola frekuensi, ada kejelasan ritme, dan emosi dalam suara pemandu menciptakan vibrasi tertentu. Biofield kita sangat responsif terhadap vibrasi. Ketika frekuensi suara seseorang stabil, tenang, dan koheren, biofield kita menangkap pola itu, lalu menyesuaikan dirinya. Ini disebut entrainment. Seperti dua pendulum yang awalnya bergerak berbeda, tapi lama-lama menjadi satu ritme. Jadi bukan energinya masuk ke kita, tapi biofield kita meresonansi pola energi yang ia pancarkan. Ketiga, kita tidak disembuhkan oleh energinya, tetapi oleh sinkronisasi antara suara, kepercayaan, dan stillness. Energi dari pemandu hanyalah pemicu. Ia memberikan gelombang contoh. Yang menyembuhkan adalah kita percaya, kita membuka diri, kita menurunkan guard, kita hening, kita masuk koherensi, kita mengaktifkan biofield sendiri. Dengan kata lain, pemandu hanya memancing, yang memulihkan tubuh tetap tubuh kita sendiri. Kenapa terasa seperti energinya masuk? Karena tubuh kita sedang mirror neuroenergetik. Ketika kita mendengar suara yang stabil dan hening, otak kita memantulkan struktur suara itu. Neuron cermin menangkap emosi dan ketenangan dari pemandu, lalu memproyeksikannya ke tubuh kita sendiri. Hasilnya terasa seperti energi masuk ke dada, tekanan di kepala hilang, ada aliran hangat, atau gelombang dingin menurun. Padahal itu bukan energinya, itu biofield kita sendiri yang sedang berubah bentuk mengikuti pola resonansi pemandu. Kelima,
Apakah dia menangkap biofield kita? Jawabannya, tidak langsung, tapi dia bisa membaca pola umum keadaan kita lewat resonansi, mirip seperti musisi yang bisa menebak apakah gitar sedang tidak selaras hanya dengan mendengarnya. Bukan karena gitar memberi energi, tapi karena telinga musisi sensitif terhadap resonansi yang tidak seimbang. Begitu juga pemandu. Jika dia sensitif, dia bisa merasakan bahwa pendengarnya sedang berat, sesak atau tegang, bukan karena menangkap biofield, tapi karena resonansi suara kita membuat tubuhnya memantulkan balik informasinya. Keenam, apakah energinya memancar ke kita? Ya, dalam arti pancaran frekuensi emosional dan kesadarannya, yang tubuh kita tangkap sebagai pola, tidak dalam arti transfer energi literal antar tubuh. Yang berpindah hanyalah frekuensi, ritme emosi, pola suara, ketenangan, niat, dan struktur vibrasi. Sisanya tubuh kita yang mengolah. Kesimpulan yang paling tepat, dia tidak mengambil energi kita. Dia tidak memasukkan energinya ke kita. Yang terjadi adalah biofield kita meniru, menyelaraskan, dan menata ulang berdasarkan frekuensi yang ia pancarkan. Karena kita percaya